Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejenak kita renungkan sebuah pesan Nabi dikutip oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keleluasaan rizki, tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini muncul setelah 2 Hijriah, sehingga dikenallah syariat kurban itu setelah 2 Hijriah. Sebelum syariat ini, penyembelihan hewan sudah terjadi, tetapi dengan motif-motif yang bermacam-macam. Informasi dari beberapa hadis itu kita dapati ada namanya farok, ada atiroh, rojabiyah, juga ada akikoh. Jadi akikoh, farok, rojabiyah itu tradisi penyembelihan hewan pra seruan kurban. Sekalipun banyak orang yang kemudian melestarikan akikoh, bahkan yang belum akikoh ada yang berpendapat tidak boleh korban dulu. Itu biasanya yang mendukung yang punya usaha akikoh, khawatir rugi ya. Tapi sebenarnya kalau dari perspektif hukum, setelah perintah berkurban ini, tradisi kurban-kurban yang lainnya itu oleh Rasulullah, yang mau silahkan, yang tidak silahkan. Khususnya akikoh, tapi yang lainnya faro, atiro cenderung dihapuskan karena dalam hadis disebut la faro'a wala atiro. Di Sahih Muslim itu Nabi menyebutkan sudah tidak boleh ada lagi faro dan atiro. Faro itu ritual menyembelih hewan cempe yang baru lahir, disembelih. Dalam kepercayaan umat terdahulu, itu untuk memancing induknya melahirkan banyak lagi. Dipersembahkan untuk berhala. Itu sebabnya kepercayaan ini dihapuskan oleh Nabi, tidak boleh ada itu. Apalagi dipersembahkan untuk Lata wal Uzza wal Manat waktu itu. Yang kedua masih sama persembahan untuk Lata wal Uzza wal Manat, dewa-dewa atau nama-nama patung yang ada di sekitar Ka'bah itu disembelih setiap bulan Rajab. Maka dikenal pula atiroh itu dengan rojabiyah. Tradisi korban di bulan Rajab, tapi untuk persembahan berhala. Itu pun dilarang lagi oleh Rasulullah, sehingga tersisa akikoh sebagai wujud syukur atas lahir anak, sekalipun masih diskriminatif karena waktu itu di era jahiliyah kalau lahir anak laki-laki bangga, tapi kalau lahir anak perempuan sedih, bahkan cenderung dibunuh, dikubur hidup-hidup. Sebagai rasa bangga lahir anak laki-laki disembelihkan hewan kurban, yaitu 1 ekor kambing, lalu darahnya dioleskan ke, kita menyebut bun-bunan atau rambut yang tumbuh pada bayi. Itulah asal-usul kata akikoh sebenarnya. Nah, Nabi masih mentolerir syukuran untuk lahir bayi hanya
diskriminasinya dihilangkan sehingga bayi perempuan pun diakekoi satu, masih punya rasa bangga terhadap laki-laki dua. Itulah lahir perbedaan sembelihan kekoh laki dan perempuan. Yang kedua, amalan jahiliyah mengoleskan darah kambing di bun-bunan itu dirubah dengan cara wa amitul adza, bersihkan kotoran itu. Sehingga muncul dalam tradisi kita tidak hanya dicuci, bahkan dikasih minyak wangi. Jadi itu perkembangan tradisinya. Tapi kembali kepada hadis awal tadi bahwa syariat kurban, saat Nabi menyampaikan bahwa ini serius, siapa yang punya keleluasaan rezeki kok tidak menyembelih hewan kurban, maka sekali-kali jangan mendekati tempat sembayangku. Nah, ditangkap oleh fuqaha atau ulama Hanafi sebagai sebuah kewajiban. Maka kurban itu wajib dalam madhab Hanafi. Tapi bersyarat. Syaratnya adalah orang yang punya keleluasaan rizki, standarnya adalah nisab zakat. Artinya dia sudah punya kekayaan selevel nisab zakat. Kalau dulu itu ukurannya ya, kalau punya 40 ekor kambing, itu capai nisab kekayaan, maka dia harus menyembelih 1 ekor kambing. Kalau mungkin dalam wujud kekayaan uang mungkin bisa disetarakan dengan emas sekitar 86 gram. Itu artinya kalau 1 juta per gram ya dana gendon 86 juta, maka dia wajib ikut kurban. Itu madhab ini. Tapi madhab yang lain, madhab berikutnya itu Imam Malik berpandangan tidak, bukan wajib. Dia adalah sunnah. Didukung oleh hadis lain, Nabi pernah menyampaikan ada 3 hal yang wajib bagiku tapi sunnah buat kalian. Wajib bagiku itu 1, sholat malam. Bagi Nabi wajib, bagi umatnya sunnah. Yang kedua, duha. Itu wajib bagiku tapi sunnah buat kalian. Yang ketiga adalah kurban. Itu wajib bagiku, sunnah buat kalian. Maka madhab ini Malikiyah menganggap itu sunnah tapi yang muakkadah, sangat dianjurkan karena Nabi tidak pernah meninggalkan itu sama sekali. Sejak tahun ke-2 Hijriah. Terus sampai akhir hayatnya. Maka dihukumi sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam madhab ini sekiranya hari ini belum punya uang, tapi hutang bisa dilakukan dan bisa dibayarkan setelahnya. Artinya kemungkinan membayarnya itu jelas ada. Kalau sekedar hutang tapi nyaurnya nggak jelas itu banyak. Tapi kalau nyaurnya jelas itu sangat dianjurkan ikut. Maka mungkin model urunan, ngangsur dari awal itu pola ini. Atau istilahnya nabung itu. Nah itu di mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i yang paling banyak digunakan di Indonesia, di Asia, itu menyatakan hanya sunnah biasa saja. Sunnah. Nah, bahkan sunnahnya itu bisa sampai pada level sunnah kifayah. Artinya sekiranya ada dalam satu keluarga satu saja sudah melaksanakan gugur sunnahnya. Nah oleh karena itu kebanyakan kita pada level ini ya tidak terlalu ngoyo lah. Pas ono rezeki yo korban, pas ora yo ora gitu. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, penting memahami alur pensyariatan kurban ini dari sejarahnya sampai kepada pengambilan hukum oleh para ulama, karena memang hukum itu terus berkembang lah. Jadi tidak stuck. Contohnya di masalah haji ini kan juga begitu rupa. Orang ibadah haji itu ya zaman Nabi wukuf di Arafah di tanah yang kosong, jamaahnya nggak banyak, puluhan sampai ratusan lah, nggak sampai ribuan zaman Nabi. Tanahnya tanah gersang, gelap gulita. Itu sebabnya ketika wukuf di Arafah siang hari begitu maghrib langsung lari ke
Musdalifah menuju Mina, ke tempat yang agak ramai, sampai Mekahnya sudah ramai. Nah, perjalanan itu dulu ya jalan kaki. Sekarang jamaah haji itu begitu rupa, tidak hanya ribuan tapi jutaan dalam satu tempat, sehingga begitu beralih ke Musdalifah, perjalanan menuju Mina itu kan istilahnya lewati Musdalifah, nginep dulu semalaman, ya istirahat karena dulu jalan. Kalau sekarang ya prakteknya walaupun naik bis hanya beberapa jam, ditinggal di situ biar nginep dulu semalaman. Tapi menjadi masalah ketika perputaran kendaraan bikin macet, akhirnya malah sampainya siang hari. Itu problem-problem sekarang. Makanya kenapa muncul fatwa murur, tidak harus di sana nginap, karena sekarang sudah bisa dilalui dengan lebih cepat. Kalau zaman Nabi kan maghrib dari Arafah, sudah keluar dari Arafah, makanya sholat jamaknya di Musdalifah itu perkiraan hanya sekitar 7-8 kilo, tapi perjalanan melalui bukit-bukit tandus, kalaupun lewat yang agak datar itu agak melingkar, tengah malam baru nyampe di Musdalifah. Makanya kenapa istirahat dulu habis jalan, terus berangkat menuju Mina, tempat nginap untuk beberapa hari. Maka hukum pun menjadi problem itu kalau hanya mengikuti zaman Nabi. Sama dengan melontar jumroh. Zaman Nabi itu melontar jumroh ya sekitar pagi, maka dicari sebagai afdolnya. Kenapa pagi? Karena tugunya juga belum ada, dulu baru titik tertentu untuk dilempar oleh Nabi. Lah kalau malam gelap, enggak kelihatan apa-apa yang mau dilempar karena waktu itu juga sangat gelap. Nah, kalau sekarang itu mau jam berapapun terang benderang karena semuanya pakai lampu, bal-balan aja tengah malam bisa. Kalau dulu kita sore hari suruh pulang nggak boleh bal-balan karena memang ya nggak mungkin lapangan ada lampunya seterang itu. Nah itu menjadi problem-problem perubahan hukum. Nah maka kita harus bisa mengikuti itu setidaknya supaya nggak kagetan dengan hukum-hukum yang berkembang. Nah itulah bagaimana ulama mengambil sebuah hukum, kenapa terjadi perubahan. Termasuk soal mikot ikhram haji. Dulu ya darat semuanya, belum ada pesawat. Makanya orang dari daerah mana pasti akan melalui titik itu. Disitulah seperti Indonesia itu ya tidak mungkin lewat dari daratan, pasti akan kalau lewat dari udara ya turunnya di Jeddah, kalau lewat laut ya turunnya juga di Jeddah juga. Maka kenapa dulu fatwa di Arab itu mikot dari Jeddah yang di zaman Nabi belum ada. Yang ada kita dianggap orang selatan harus melalui wilayahnya orang Yaman yaitu Yalamlam. Akhirnya naik pesawat, nanti niatnya di atas pesawat lurus dengan Yalamlam. Padahal ya juga belum tentu. Kalau padat penerbangan itu harus muter lagi. Sudah lewat Yalamlam muter lagi ya. Itu kalau dalam fikih juga jadi problem, berarti harus keluar dan niat lagi. Begitu rupa. Nah, jadi ini seluk-beluk fikih sehingga terjadi problem di masyarakat kita saat ini saat haji kok beda jadi karo zamannya Nabi ya, karena jamaknya sudah jutaan, zaman Nabi puluhan sampai ratusan saja. Yang kedua dulu manual, sekarang sudah banyak yang menggunakan sarana transportasi yang begitu canggih dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran dari satu hadis soal korban saya bawa ke persoalan fikih ini supaya suatu saat kita bertemu dengan problem-problem fikih ya ora kaget lah gitu. Nah, cukup ditanyakan pada ahlinya supaya nanti bisa mengenal lebih dalam perubahan-perubahan hukum akibat perubahan-perubahan zaman ini ya. Saya kira itu Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qulu qouli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.